Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my lovely students. How are you today? Jawabannya I'm fine, alhamdulillah. Oke, ketemu lagi sama Bunda Rohmah. Hari ini kita akan belajar tematik. Oke, salah-salah Bunda, before we start our study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, saleh-salehah Bunda sudah berdoa semua. Semoga belajarnya hari ini dilancarkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, saleh-salehah Bunda, hari ini kita kembali belajar tematik ya. Hari ini belajar tematiknya saleh-salehah Bunda, simak video Bunda. Hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan yang baik dan tidak baik. Saleh-salehah Bunda boleh disiapkan buku temanya dan pensilnya ya. Oke, sekarang saleh-salehah Bunda open book page 62. Buka bukunya halaman 62. Oke, buka bukunya halaman 62. Di sini ada contoh kegiatan baik di sekolah. Nah, saleh-salehah Bunda, gimana nih kalau di sekolah? Sudah belum menerapkan kegiatan-kegiatan yang baik? Sudah belum diterapkan di sekolah? Contoh kegiatan baik di sekolah apa aja sih Bunda? Coba kita baca bareng-bareng ya. Saleh-salehah Bunda juga ikutin di rumah ya. Yang pertama, yang ini yang Bunda lingkarin, tidak berlarian di dalam kelas. Siapa yang masih suka lari-larian di dalam kelas? Kalau Bundanya lagi jelasin, siapa? Oke, kalau misalnya kemarin masih lari-larian dalam kelas, mulai besok jangan lari-larian lagi di dalam kelas ya, apalagi Bundanya lagi ngejelasin. Harus diperhatikan soleh-solehah Bunda, adab belajarnya gimana. Kalau gurunya lagi menjelaskan, kita harus duduk yang rapi, yang santun ya. Kemudian kegiatan baik di sekolah yang nomor 2 adalah merapikan alat belajar. Nih, soleh-solehah Bunda harus mandiri ya merapikan alat belajarnya. Jangan sampai alat belajarnya itu berserakan, ada yang jatuh-jatuh, ada yang dilaci, nggak diberesin. Nah, soleh-solehah Bunda harus mandiri ya. Kalau belajarnya sudah selesai, harus dirapikan alat belajarnya ya. Oke, next. Makan sambil duduk. Nah, ini soleh-solehah Bunda di sekolah kita kan suka makan bareng-bareng ya. Masih ada tuh Bunda lihat suka makan-makannya itu sambil jalan. Nah, mulai besok jangan lagi ya makan sambil berjalan. Jadi makannya sambil duduk. Walaupun makannya cuma makan ciki-ciki, walaupun makan atau minumnya itu minum susu, tapi harus duduk ya. Mau makan apapun kita harus duduk karena adab makan itu duduk ya. Nabi kita mencontohkan kalau kita makan atau minum harus duduk. Oke, yang selanjutnya mengetuk pintu atau mengucap salam. Nah, ini nih Bunda perhatikan. Sebelum masuk ke kelas pagi-pagi, banyak nih yang langsung masuk aja, nggak ucapkan salam dan tidak mengetuk pintu. Mulai besok harus dibiasakan ya, mengetuk pintu dan ucapkan salam. Ketuk 3 kali. Assalamualaikum. Baru soleh-solehah Bunda buka pintunya ya.
Harus dibiasakan seperti itu ya, supaya soleh-soleha bunda jadi anak yang santun ya. Oke, selanjutnya mencuci tangan. Nah, kalau mencuci tangan, bunda perhatikan sudah rajin semua mencuci tangan ya. Tapi jangan dijadiin alasan di kelas. Cuci tangannya bisa sampai 10 kali nih. Ada bunda perhatiin, bunda mau cuci tangan, bunda mau cuci tangan. Boleh mau cuci tangan, tapi jangan dijadiin alasan cuci tangannya itu untuk keluar ya. Kemudian soleh-soleha bunda, kalau misalnya bisa pakai hand sanitizer ya. Kalau tangannya tidak kotor, misalnya nggak ada coklat, kalau pengen bersih pakai hand sanitizer juga bisa ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini udah hebat soleh-soleha bunda di kelas, udah buang sampah pada tempatnya, nggak ada lagi yang buang sembarangan. Nah, ini harus diterapkan di sekolah ya, membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, gimana? Kelas kita jadi berantakan, jadi kotor ya. Jadi harus kita terapkan buang sampah pada tempatnya. Dan selanjutnya soleh-soleha bunda ini yang tadi contoh kegiatan baik di sekolah. Nah, yang ini yang di rumah. Contoh kegiatan baik di rumah apa aja ya? Yang pertama, mengetuk pintu atau mengucapkan salam. Nah, kalau pulang sekolah jangan langsung Umi, langsung kayak gitu, tapi ketuk dulu. Assalamualaikum Umi, bunda, kakak udah pulang. Nah, biasakan seperti itu. Kalau seperti itu pasti mama papanya di rumah atau umi abinya di rumah itu seneng. Wah, anak umi abi, anak mama papa udah santun banget. Pulang sekolah ketuk pintu, ucapkan salam. Kemudian melepaskan sepatu, jangan taruh di depan pintu, taruh di rak sepatu supaya rapi dan tertib ya. Oke, selanjutnya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sepatu, meletakkan tas. Soleh-soleha bunda biasakan taruh pada tempatnya ya. Jangan taruhnya di atas kasur atau di kursi ruang tamu ya. Atau mamahnya yang taruh, harus kalian sendiri belajar, oke? Selanjutnya mencuci tangan, mencuci kaki. Nah, supaya bersih, karena kita kan dari luar, jadi harus cuci tangan, cuci kaki. Kalau bisa soleh-soleha bunda mandi ya. Kemudian kegiatan baik yang dilakukan di rumah, sholat zuhur berjamaah. Kalau bisa berjamaah, soleh-soleha bunda berjamaah. Kalau misalnya tidak bisa, sendirian boleh ya, asalkan yang penting soleh-soleha bunda sholat. Kayak tadi sholat zuhur berjamaah, kegiatan baiknya. Selanjutnya adalah makan siang sambil duduk. Nah, di sekolah udah makan sambil duduk, adabnya baik. Jangan lupa di rumah juga harus menerapkan adab makan yang baik ya, soleh-soleha bunda. Makannya duduk, kemudian baca doa, pakai tangan kanan, tidak sambil ngomong makanya ya. Oke, kemudian habis makan belajar mencuci piring sendiri ya, soleh-soleha bunda. Kegiatan baik yang selanjutnya mencuci piring. Nih, misalnya habis makan, bekas makannya jangan ditaruh aja, tapi dicuci ya. Dicuci karena cuma satu piring kalian dan gelasnya ya. Jadi mamanya cuciannya berkurang, mamanya seneng. Wah, kakak udah bisa cuci piring sendiri, masya Allah, pasti mamanya senang. Coba deh dipraktekin soleh-soleha bunda, tapi harus hati-hati cuci piringnya ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Sama juga di sekolah maupun di rumah, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Oke, soleh-soleha bunda, masih banyak kegiatan baik yang bisa kalian lakukan di sekolah maupun di rumah ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang bunda sebutkan tadi harus kalian lakukan baik di rumah maupun di sekolah ya, supaya menjadi anak yang
mandiri, anak yang santun, anak yang baik, ya. Kalau anak yang santun, anak yang baik, pasti disayang semua orang. Kecuali kalau dia nggak nurut, dianya bandel, nggak nurut omongan orang tua, nggak nurut omongan guru, nanti nggak ada teman, ya. Oke, selanjutnya soleh-soleha Bunda buka bukunya halaman 64. Oke, sekarang kita kasih tanda centang perbuatan yang tidak tertib pada kotak. Nah, soleh-soleha Bunda tandai perbuatan yang tidak tertib. Jangan kebalik ya, yang ditandain ini perbuatan yang tidak tertib. Perbuatan yang tidak tertib atau perbuatan yang tidak baik. Oke, dikasih tanda centang yang mana aja sih perbuatan yang tidak baik? Coba. Nah, perbuatan yang tidak baik ini jangan sampai soleh-soleha Bunda turutin ya. Soleh-soleha Bunda harus tahu supaya enggak kalian turutin di rumah atau di sekolah ya. Yang pertama, baris yang pertama, perbuatan yang tidak baik itu ada di nih, yang ini nih. Ada orang buang sampah sembarangan habis jajan. Nah, itu salah satu perbuatan tidak baik atau tidak tertib ya. Kemudian tidur di kelas. Wah, siapa nih yang suka tidur di kelas? Enggak ada soleh-soleha Bunda yang suka tidur di kelas ya. Palingan yang suka lesu-lesu ya, jangan sampai lesu-lesuan di sekolah. Ya harus semangat soleh-soleha Bunda. Kemudian yang baris yang kedua yang mana nih? Perbuatan yang tidak baik. Ini dia, jangan lupa dikasih tanda centang ya soleh-soleha Bunda, perbuatan yang tidak baiknya. Ini dia ngapain tuh? Naik-naik kursi, naik-naik meja ya. Nah, soleh-soleha Bunda perhatikan juga masih ada tuh di kelas suka naik-naik kursi, suka naik-naik kursi ya. Nah, mulai besok jangan lagi soleh-soleha Bunda. Gimana kalau soleh-soleha Bunda jatuh? Ya, jangan lagi ya. Soleh-soleha Bunda yang suka naik-naik di atas kursi, di atas meja, duduk-duduk di atas meja, itu namanya tidak santun ya. Oke, jangan sampai dilakukan lagi ya. Kemudian selanjutnya yang mana lagi perbuatan yang tidak tertib atau yang tidak baik? Ya, mencoret-coret tembok. Soleh-soleha Bunda mencoret-coret tembok itu perbuatan yang tidak baik. Kalau soleh-soleha Bunda mau mencoret-coret, bisa mencoret-coretnya di buku ya. Bunda perhatiin masih ada tuh yang suka coret-coret di tembok kelas atau di meja. Di meja tuh penuh banget gambar-gambaran ya. Kalau mau menggambar, bilang sama Bunda, nanti Bunda kasih kertas ya, jangan menggambarnya di atas. Jangan menggambarnya langsung di meja ya. Nanti mejanya jadi kotor, jadi enggak bagus, enggak indah mejanya, banyak coret-coretan ya. Nah, soleh-soleha Bunda mulai besok juga harus diberhentikan yang suka mencoret-coret meja ya. Kalau mau gambar, Bunda kasih kertas nanti ya. Oke, kemudian yang mana nih? Dari 3 gambar ini perbuatan yang tidak tertib yang mana atau yang tidak baik? Yang di tengah ya, dia menjahili temannya, ditakut-takutin pakai apa tuh? Pakai ulat. Nah, jangan jahil berarti ya. Soleh-soleha Bunda, coba siapa yang suka jahil di kelas? Coba ada yang suka jahil di kelas? Jangan lagi jahil ya. Kalau anak yang jahil nanti tidak mempunyai teman ya. Kalau suka jahil di kelas nanti dia nggak ada teman. Soleh-soleha Bunda harus jadi anak yang baik. Jangan jahil. Kalau main dengan teman, main dengan baik ya, jangan sampai melukai atau menakut-nakuti ya. Oke, soleh-soleha Bunda, sudah selesai materi kita hari ini. Soleh-soleha Bunda dipahami lagi, selain dipahami jangan lupa diterapkan di sekolah atau di rumah ya. Diterapkan perbuatan-perbuatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang baik, baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, tugasnya di rumah, soleh-soleha Bunda membuat video contoh kegiatan baik yang dilakukan di rumah. Misalnya soleh-soleha Bunda kegiatan yang baiknya memilih mencuci piring habis makan. Nah, soleh-soleha Bunda minta tolong bantuan mama atau papanya untuk memvideokan. Nanti videonya dikirim ke Bunda Rohmah ya.
Kalau misalnya masih belum paham soleh-soleha Bunda, bisa telepon Bunda atau WhatsApp Bunda ya. Oke, soleh-soleha Bunda, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan soleh-soleha Bunda, semoga soleh-soleha Bunda bisa menerapkan perbuatan yang baik-baik yang udah Bunda jelasin tadi ya, supaya menjadi anak yang soleh-soleha, anak yang santun, anak yang baik, anak yang disayang semua orang ya. Oke, kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Thank you for attention, soleh-soleha Bunda. Sampai ketemu besok di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.